Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Sofyan Nabil, 1423059 dari blok 10. Sini akan membuat peta bindingan lereng dan sayatan. Pertama kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu, yaitu Arsmap. Kita ke New Maps, Blank Map, oke. Pertama kita klik kanan layar, kita ke Properties. Kita gunakan koordinat sistemnya WGS 84 nomor 49S. Lalu kita add data, kita gunakan batas administrasi acara kemarin dan kontur, file kontur acara kemarin. Seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan kontur, open attribute table. Kita klik kanan pada elevation ini, fill calculator, yes. Kita parsernya gunakan Python, elevation klik 2 kali, string, lalu kita cari replace, kita masukkan rumus, tik, m, koma, spasi, ketik, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita add field, kita beri nama ketinggian. Oke. Eh, Kita tipenya gunakan float. Oke. Lalu ini klik kanan pada ketinggian, lalu visual calculator, yes. Parsernya gunakan VB script, klik 2 kali elevation, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan ke elevation. Ke kalkulator, kita ganti titiknya menjadi koma. Parsernya pakai Python, klik elevation. Ini string, lalu kita refresh. Kita masukkan rumusnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita ke ketinggian, ke kalkulator. Kita hapus yang tadi, parsernya pakai VB script, klik 2 kali elevation. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah kita close saja. Lalu selanjutnya kita ke ini ya, klik Artwork Block, sudah dari sini, ke 3D Analysis Tools. Lalu kita ke Data Management, dan kita ke Tin, kita creating. Seperti ini. Kita kita simpan pada folder yang kita inginkan. Kita beri nama Tin. Save. Lalu koordinat sistemnya kita gunakan ini, 49S. Oke. Inputnya kita gunakan kontur. Height field-nya kita ubah menjadi ketinggian. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ke conversion, kita ke conversion tools ini. Lalu kita ke, nah kita ke form tin ini. Lalu kita tin to raster. Inputin kita gunakan tin new. Lalu ininya sama. Metodenya kita gunakan linear ya. Lalu langsung oke. Selanjutnya kita ke 3D Analysis Tools. Kita ke raster surface ini. Lalu kita klik 2 kali ke slope. Input rasternya kita gunakan ini. Lalu outputnya kita gunakan persen. Klik oke. Jika sudah, seperti ini hasilnya. Lalu kita kembali ke raster. Ke 3D Analysis Tools. Kita ke raster reclass. Lalu ke reclassify. Input rasternya kita gunakan slope. Seperti ini langsung. Lalu kita ke classify ini. Kelasnya kita ubah menjadi 7. Metodenya kita gunakan manual. Nah, kita ubah ini menjadi sesuai panjang hitam ya. Ini 2, 7, 15, 30, 70, 141. Seperti ini, sudah oke. Oke, lalu oke. Ya. Udah, lalu kita ke konversi ke after bolak lagi, kita ke conversion from tin, lalu tin conversion lalu ke raster map. Kita ke conversion tools, lalu ke form raster ini, lalu raster to polygon. Input rasternya reclass. Udah seperti ini langsung oke. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya, kita bisa checklist saja yang ini slope lalu reclass. Nah, lalu kita ke raster reclass ini, klik kanan, lalu ke open attribute table, kita add field. Kita beri nama luas, tipenya float. Oke. Setelah menambahkan kolom luas, kita klik kanan luas, lalu kita ke kalkulasi geometri. Propertinya kita gunakan area, lalu koordinatnya pastikan 49, unitnya square meter. Oke. Nah, seperti ini kita close saja, lalu kita akan mengeliminasi pada kotak-kotak yang baru dieliminasi.
Misal kita gunakan yang seperti ini kita copy ya luasnya, lalu kita close saja, kita kembali ke attribute tabelnya raster, kita ke find and replace, kita ke select by attribute, kita klik dua kali pada luas, spasi lalu klik ini kurang dari sama dengan, spasi lalu kita paste luasnya tadi, lalu kita hapus angka di belakang koma, kita apply, oke, terus lalu kita ke eliminasi ke data management ini, lalu ke features, ke generation, nah, kita eliminate, inputnya kita gunakan ini, lalu sudah kita oke saja. Ya, sudah berhasil, kita close. Lalu kita klik clear save pictures. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ke kartu lagi, kita ke kartu tools. Lalu kita generalization, kita ke smooth polygon. Inputnya kita ini, lalu smoothingnya kita gunakan zero. Lalu kita oke. Kita tunggu sampai ada notifnya. Setelah itu kita ke raster yang smooth tadi, klik kanan, ke properties. Kita kategoris, value fieldnya gunakan grid code, add all values. Kita akan mengubah warnanya sesuai dengan Van Zuydam. Kelas 1 yang pertama yaitu kita gunakan leaf green. Ini outline colornya kita gunakan no color, oke. Lalu yang kedua kita gunakan very dot green. Ini. Lalu kita yang ketiga ini solar yellow. Lalu kelas keempat kita gunakan electron gold. Yang kelima kita pakai ini photolite rose. Lalu kelas 6 kita gunakan mars red. Lalu kelas tertinggi kita gunakan warna anemone violet. Oke, jika sudah kita klik apply, lalu oke. Jika sudah seperti ini kita akan kita klik ini. Lalu pada satunya kita naikkan saja. Nah, seperti ini. Kita klik dua kali ini. Fill colornya kita gunakan warna merah ya. Lalu outline-nya kita ketebalannya 2. No color, outline colornya yang Mars red. Seperti ini. Kita oke. Jika sudah kita akan klik bagian ini, geoprocessing, klik input feature-nya kita gunakan ini, klik class. Lalu klik feature-nya gunakan pada administrasi. Lalu kita klik oke. Kita tunggu. Gitu, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada yang sudah klik ini, layer klik properties. Lalu kita klik import ini, kita ubah layarnya menjadi element smooth. Oke. Grid ini ya kita gunakan grid code ya. Lalu klik oke. Nah, seperti ini lalu kita apply dan oke. Nah, lalu kita checklist saja pada raster ini. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah ini kita ke 3D analysis, kita option. Nah, kita simpan pada folder sayatan ya. Klik oke. Lalu oke. Jika sudah kita akan membuat sayatan ya. Kita ke ini interpolate line, lalu kita sayat dari sini. Jika sudah klik dua kali. Nah, seperti ini. Jika ingin melihat hasilnya, kita bisa klik ke profile graph seperti ini, hasil dari sayatannya. Kita silang, lalu ke insert, kita klik data frame. Nah, kita klik kanan, kita ke properties klik dahulu. Kita inputkan zona 49 ini, oke. Lalu klik kanan, kita add data. Kita gunakan file sayatan yang tadi, klik oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita akan klik kanan pada ini. Lalu kita akan ke open attribute table. Kita ekspor. Nah, pada output ini kita ubah menjadi tabel. Kita pindah ke folder yang akan kita ini. Lalu tipenya kita gunakan type. Kita save. Oke. Yes. Nah, sudah lalu kita close. Nah, seperti ini lalu kita lihat kita ke display X. Kita ke display X, Y data. Nah, X-nya kita gunakan M, Y-nya kita gunakan Z. Lalu koordinatnya pastikan udah 49S. Lalu kita oke. Selanjutnya kita ke R toolbox, kita ubah point ini menjadi garis, kita ke data management, lalu ke features, point to line. Nah, inputnya kita gunakan tabel, lalu kita simpan pada file yang folder kita inginkan beri nama sayatan.
Oke, kita save lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan checklist pada ini tabel event, lalu PG-nya. Nah, kita zoom to layar pada sayetan ini dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat layout dengan klik ini, layout view. Nah, lalu kita ubah, kita buat sayetan di bawah dan ininya peta apa, di atas. Sayetannya di atas. Kita ubah skalanya terlebih dahulu jadi 1:80. Ini kita gunakan 1:50. Lalu penampangnya juga kita ubah skalanya 1:50.000. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah dulu warna sayatan ini menjadi warna hitam kedua kali. Nih, oke. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada sayatan, properties, ke new grid. Kita akan new grid. Lalu ini kita gunakan measurement grid. Kita next. Lalu ininya labels only. Next, next, finish. Lalu ke properties. Nah, kita uncheck list top sama right-nya. Sisakan left dan bottom. Ini juga. Nah, lalu kita ke labels. Labels juga. Ini. Untuk vertical labelsnya, kita gunakan left saja. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Fontnya 12. Nah, lalu ke edition properties. Ininya kita ubah menjadi 0 ya. Ke number format dulu. Nah, ini kita ubah menjadi 0. Nah, lalu kita oke. Ini kita ubah lagi. Ini 12. Oke. Ininya kita gunakan do not show lines or ticks. Nah, jika sudah kita apply, oke. Apply, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan mindahkan sayetan ini ke ujung ya. Nah, seperti ini saja. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan memberi sayatannya, nama sayatan ya. Sayatannya kita ke teks. Klik dua kali di sini. Kita ubah menjadi A. Lalu ini kita kopas saja. Kita pindah di sini. Ini kita beri nama B. Nah, kita copy lagi. Lalu kita beri nama yang di peta ya. Nah, seperti ini. Lalu copy lagi. Di sini kita beri nama B. Oke. Jangan lupa ubah fontnya ya. Kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Yang ini juga tadi belum diubah. Nah, lalu kita akan memberi judul pada sayetan ini. Kita kita beri nama sayatan penampang sayatan AB skala 1:50.000. Nah, kita ini kita gunakan di tengah ya. Lalu simbol ini kita pakai fontnya Times New Roman. Size-nya pakai 14, kita bold. Oke, apply. Oke. Nah, seperti ini. Ya sudah jadi. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, jika sudah kita akan save ke file, save as. Nah, kita simpan di folder yang kita inginkan. Kita beri nama, kita kemiringan saya tahu. Nah, kita save. Nah, sudah. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.